Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadu sadak balai di Kucing dan Minang putar lagu Cioda. Tentunya di hari Selasa tanggal 7 di bulan Desember tahun 2021. Arimi kembali hadir menghibur Sadak Kucing dan Minang spesial pemirsa Padang TV di siang hari ko yang lagi santai, yang lagi makan ataupun sadang bakar rajo. Nah tentunya selamat menikmati kegiatannya di siang hari ko. Nah tentunya mudah-mudahan aktivitasnya lancar dan mendapatkan rezeki yang banyak di hari ko di sana. Nah tentunya di sana Nanio kirim salam ataupun request lagu di siang hari ko. Jangan lupa di nomor telepon yang tak biasa di 08 Sabalea 663 ataupun ambo tarimo di WA-nya di 0822 80 97 57 55 untuk di sana Nanio kirim salam ataupun request lagu di siang hari ko. Nah apa saja sih list lagu dan bisa arimbi agi untuk di sana di siang hari ko. Nah awak langsung cigo list lagunya apa saja dan bisa dosa nak pilih di siang hari ko. Ikonya ada 3 balai pilihan lagu dan bisa dosa nak pilih ya. Yang pertama ada Jum Si Kumbang, Nasib Padagang. Yang kedua ada Rindu Ayah, Da Freeman. Yang ketiga Rayola Tapaci, Mata Pisau ada Al Arifin. Sakit Biaden Tahan ada Vanessa. Dagang Ayamato, Gada Ayamato ada Dilana Vera, Binalu Cinto Manyeso, ada Aldi Fiorel, Usah Datang Marayu, ada Zaki Tabara, Palito Minang, Gilang, Hilang Indah Bapasan, Ratu Sikumbang, Cinto Bagi Duo, Alkawi dan Reni Joget Lanser, Yeni Milova, Batangguangan Nasib, terus yang terakhir ada Fabian Bakarilaan. Ada 3 balai pilihan lagu dan bisa dosa nak pilih di siang hari ko dan ingin kirim salam ataupun yang ingin menelpon. Tentunya dosa nak bisa pula bagara-gara atau bagian informasi yang paling update di siang hari ko. Tentunya jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan mengurangi aktivitas berkerumun. Dan untuk dosa nak yang alun vaksin, jangan lupa segera vaksin karena membantu pemerintah untuk mengurangi angka virus COVID yang ada di Indonesia. Nah, siang hari kode sana. Ada telepon masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kucing dan Minang. Putar lagu cek udah. Terima kasih banyak sama Mama Siako. Ama siapa yo? Ama, aduh. Iko ada Mama, agak blank stick Mama siang hari ko. Agak susah melakuk ko Mama. Ada Rindi, ibu siapa yo? Di Gurun Lawe ada Bu Ibu. Oh, Batu. Batu. Ada Ibu In. Ibu Wati. Ibu Wati di Gurun Lawe. Ayo. Bu Wati, Bu Anti, Bu Wati. Bu Wati lah. Lah. Jadi, Bu. Yuk. Kalau Ibu Watina masuk ko, kacek Hen Pagai dapat salam dari Hen Pagai untuk Bu Wati karena nyon tempasan kambo siang hari ko. Kalau manefon Bu Wanti. Oh ndek, kalau manefon Bu Wanti sampai salam, langsung nampaknya tuh Jadi aja sampai. Mangga tuh. Kanai prank. Jadi nanya ya tuh para aslinya presenter kucing. Kanai prank presenter cerdas Quran siang hari ko. Nah luar biasa. Yalah. Jadi apa tuh mah lagi cerdas Al-Quran. Itu Bu ang siang hari ko host dari Quran yang hadir di samping ambo. Jadi beko awak coba tanya-tanya atau akonya. Cara gaya. Kalau berubah juangnya. Ini siang hari ko agak santai relax Bu En Pagai karena Pagai panik acok roadshow keliling Sumatera Barat memberikan ilmu-ilmu bermanfaat ataunya pesan-pesan yang ancak gitu Bu dari Al-Qur'an nih Bu. Iya, adanya dia kalau hari Minggu nya acok dia apa mah do. Ada siapa namanya kok? Siapa Bu? Sama Pak Kati. Ayo. Sama Mak Kati ya. Ayo. Minggu malam lah duduk pas elok Pak Kati itu mah. Ayo, karena Mak Kati itu salah satu program yang ditunggu-tunggu di Padang TV nak Bu. Galai. Yalah Bu Wanti siang hari ko awak cigo lagunya untuk Bu Wanti karena Lala Pero teraga mancela Hen Pagai. Nomor bala di Ibu ko. Ibu dapat kami pakai itu mah di Padang TV. Iya dia cok kalau abunya presenter kondang. Al-Qurannya paling datang melapo tuh mah. Iya Bu. Fansnya banyak termasuk Ibu na Bu. Entah ibu malah ibu tadi ibu tak masuk apa masuk etong ada masuk. Oh ini masuk etong ada ayolah. Lagu mah Ibu kau capek lah.
Lagu tu kayak susah, itu dia lagu lain. Lagu tuh kayak itu banyak ada yang baru ada Yeni Milova Batanggang Nasib baru ada Rindu salah nyanyi, rindu salah. Arimbi sih Bu yang mah Arimbi banyak tuh Bu yang mah di Bu. Selalu adik terjaga tu dulu. Oh, Dek yang deulas itu kan Tanuang jadi beko diputannya Bu. Bukan Tanuang, selalu adik terjaga. Jadi salam-salamnya untuk saya siang hari ke Bu Ati. Ke Arindi, Terima Pagai, kasih. Malin, Unyal Sapni. Ya, Ete namanya? Etek Sari. Ete Sari. Heeh. Seonti. Ya, Bungkus lah saudaranya. bungkus ya. Jadilah Ibu. Terima kasih Bu banyak Bu Anti. Ala bagabong di siang hari ko yo. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Wanti menjadi penelpon pertama di Gurun Lawe. Nah, di belakangnya Bu Wanti masih Arimbi angkat telepon. Jangan lupa di 08 Sabalaya 663 balik 07. Niu ba WA, sementara bakal dibaca WA na masa. Alado, langsung saja angkat teleponnya Bali ya. Ya, sembari menunggu WA na masa, awak cek dulu telepon Alado. Halo. Halo, halo, assalamualaikum Kucing dan Minang. Halo. Halo. Assalamualaikum Cindang Minang. Putar lagu Kucing dan Minang. Putar lagu Cedang. Mantap. Sama Ibu siapa Ibu? Sama Ibu Art. Ibu Ardima Bu. Di Lubuk Bayo. Lu buat buayo. Bakal banyak siang hari kolai sehat Ibu. Alhamdulillah berkat gue. Alhamdulillah sehat ya Ibu. Lea cok menonton Kucing dan Minang Ibu kok. Sering lah nontonnya. Sering nontonnya ya. Oke. Lagi santai kok. Iya sama Ibu siapa kalau boleh tahu nama Bu Ar ya di Bu Bayu. Oke. Bu Ar kalau betul langsung saja Ari Cigoan lagunya. Lagunya apa Ibu Nio? Awak cek dulu list lagunya. Tengok. Oke, ikonnya Bu. Nomor berapa di Ibu Bu? Nomor 3 balik lah. Nomor 3 balik ada Febian Bakarilaan jadilah. Nah lanjut salam-salamnya untuk saya di siang hari ke Bu Ar. Salamnya buat Ari. Terima kasih banyak Ibu. Buat Abah, kru-kru Sukinang Minang. Jadi. Nah dibungkus lah Ari sadonya. Dibungkus setelah sadonya Ibu. Jadilah. Terima kasih banyak Bu Ar. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ada Bu Ar di Lubuk Bayo nambah gabuang. Nah awak tahan dulu penelpon awak bacoan dulu hariko WA nala masuk. Nah jadi awak bacoan ikonnya bintang tamu hadir hari ko Pak Produser. Nggak hadir ya. Ada. Oke, WA nala masuk siang hari ko. Manyo. Assalamualaikum Kucing dan Minang, putar lagu Cik Uda, sakit biar den tahan. Jadi, Assalamualaikum Kucing dan Minang, nama Ambo Maman, lagu dari Muaro Kasang. Jadi minta lagu Cik Uda. Jadi, Assalamualaikum Kucing dan Minang, Ambo Ari minta lagu Cik Uda, Fauzana Mangganggam dalam rasian. Spesial fans Kucing dan Minang dan kru-kru Padang TV. Putar lagu Cik Uda. Jadi. Oke, di belakangnya masih ditunggu yang kabar gabuang di WA ataupun di telepon di siang hari ko. Nanyo bakirim salam ataupun request lagu. Jangan lupa di nomor telepon 08 Sabalaya 663 balik 07 ataupun di WA di 08 22 80 97 57 55. Alah ada nambah gabung siang hari ko bisa awak cek dulu penelponnya. Sebelum awak putar lagu angkat cik penelpon lain. Halo. Terputus. Nah, jangan lupa di 08 Sabalaya 663 balik 07 untuk dosa anak Nania bakirim salam ataupun request lagu. Halo, Assalamualaikum. WA, oke. Kembali ke WA, bacakan WA dulu. Ya, oke. Oke. Assalamualaikum. Kucing dan Minang, putar lagu Cik Uda, nomor 3 balik. Jadi salam nama Mbo. Oke, Maman di Muaro Kasang. Oke, udah Maman lo balik masuk yo. Itu biwe ada di Maman koma.
Nah, di sana bantoknya siang hari ko, awak putan se lagu dulu yang Allah diminta oleh penelpon siang hari ko ada Bu Ar dan juga Ibu Ati. Jangan kama-kama di sana, tetap di Kucinda Minang, putar lagu Cie udah.
Kan tanu dalam lalu ajak tak jago aso kumayan nan bakarajo pisau sarato asam nangka jadi padoman mangkonyo putui jalinan cinta. Denaiko apa doso denaiko ndek sampai hati babue sarupo iko maharanan tuan tarimo dosonyo indak tak kiro dunia akhirai Tuhan manang buang kanyo. Tuhan ado kapandaian pagunokanlah jangan sampai salah jalan halal jo haram usah Tuhan samokan buru ajo elok tolong Tuhan sisiakan jangan sampai pisah memakan saruangnya lah dek Tuhan salah mampu gunakannya hidup di dunia kita indah kalamu lamu jo lambe karma pasti katibo. Desan tiang situ kan tanu dalam lalu ajak tak jago aso kumayan nan bakarajo pisau sarato asam nangka jadi padoman mangkonyo putui jalinan cinta. Tuhan ado kapandaian pagunokanlah jangan sampai salah jalan halal jo haram
dan sampai pisah memakan saruangnya. Lah dek Tuhan tak lama gunakannya. Hidup di dunia kita indah kalamu. Lamu jo lambe karma pasti katibo. Hidup di dunia kita indah kalamu. Lamu jo lambe karma pasti katibo. Hidup di dunia kita indah kalamu. Lamu jo lambe karma pasti katibo. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Septa, Wali Kota Padang, mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Kota Padang, ayo kita vaksin COVID-19 karena banyak manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan vaksin, yaitu bagaimana kita menciptakan herd immunity, ya, memberikan perlindungan tubuh dan juga bisa menurunkan sakit parah yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Dan vaksin ini akan memudahkan kita dalam mengakses semua pelayanan publik yang aman dan nyaman. Ayo, tunggu apa lagi? Mari kita vaksin COVID-19. Insya Allah, vaksin COVID-19 halal dan aman. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. भुला देना मुझे hadir di Kota Padang, beralamat Jalan S. Parman, nomor 225 Ulak Karang, Simpang Adipuran depan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pengobatan tradisional khusus mata, tulang, dan sendi tanpa operasi Mr. Singh India dapat mengobati berbagai jenis penyakit mata seperti katarak, glukoma, mata merah, mata berair, dan mata minus. Dapat juga mengobati berbagai jenis penyakit tulang dan sendi seperti radang sendi, pengapuran, saraf kejepit, dan penyakit pinggang. Terbukti dan sudah tersebar di seluruh Indonesia. Alhamdulillah sejak baru di pengobatan mata Mr. Singh Mato Ambo Allah mulai cegah. Alhamdulillah semenjak baru di pengobatan tulang sendi Mr. Singh, penyakit rematik Ambo mulai hilang. Saya tabib Mr. Singh, ahli mengobati mata dan tulang sendi. Bagi Anda yang bermasalah dengan mata dan tulang sendi, kami sanggup mengatasinya
dengan biaya yang terjangkau, satu-satunya di Kota Padang. Teman semuanya suka banget sama yang namanya perawatan. Berita bahagia untuk kami semuanya, Firma Klinik buka cabang kedua di Padang. Menjaga perawatan kecantikan Anda hanya di Firma Klinik. Berkualitas dan harga terjangkau. Firma Klinik beralamat di Jalan Proklamasi nomor 60D Tarandam, Padang, dan di Jalan Gajah Mada nomor 8 Gunung Pangilun, Padang. Dapatkan perawatan kecantikan yang mewah dan berkualitas dengan harga terjangkau hanya di Firma Klinik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahyati Ansarullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat untuk klinik kecantikan Firma yang ke-7. Mudah-mudahan dengan kehadiran dan kecantikan Firma memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat di Sumatera Barat. Mudah-mudahan ke depan akan hadir lagi ya Firma dan selanjutnya. Firma Klinik, Skin, Hair, Slimming Expert. Denai uku badan jo bayang-bayang sambil biang tangan baduo kita tak mungkin. Dialah dia sesanang tinggal di rumah nan gadang denai bakalu sesojo para sayang. Kok di pasobana jale upe nanti bobo tiadonan kadipa ambil kok denai minantunyo. Turkanlah dia pilihan rang tua, mungkinlah surat tantangan cinta sampai di siko. Dan saudara masih di Kucing dan Minang, putar lagu Cira tentunya siang hari ko hari kembali menghibur di sana dengan lagu-lagu dan rancak bana. Tentunya di sana bisa berkirim salam ataupun bagara-gara di siang hari ko. Nah di sana jangan lupa ambo ingin kembali nak bagawang di 08 Sabale 66 3 Balai 07 ataupun di WA di 08 22 80 97 5755. Nama janji Arimbi tadi bakal hadir bintang tamu di siang hari ko yang bakal memberikan inspirasi ataupun
informasi ataupun apa yang bisa angkat siang hari ko untuk dosa di rumah ko, karena siang hari ko hari ini sudah datang dengan tamu yang sangat ande kami bana dan lancak bana, pokoknya taba alo bajunya ko bisa lo samu siang hari ko padahal dak janjian dosa nak warnanya donde bana, berarti kan Allah di hati kakak ko padusi bagaimana program Kecina Minangko. Langsung saja bersama Dr. Rika Sarvika. Wah. Hai. Assalamualaikum Kakak Rika. Wah, luar biasa adalah seorang peduli kesehatan jiwa kejiwaan ya Kak Rika. Iya. Panggilan Kak Rika? Kakak Rika aja. Kakak aja. juga boleh. Dr. Rika Sarvika SCAP MCAP penggiat kesehatan jiwa remaja. Oh, alah sampai S3 di sana, dokter di sana. D-nya itu besar. D-nya besar, karena D-nya yang mana tuh Kak? Dokternya agak besar. Kalau D kecil, dokter. Dokter ya Kak? Dokter. Ya. Berarti baru jadi dokter ya Kakak? Baru. Alhamdulillah. Selamat dulu Kakak lah jadi dokter gini. Di usia yang sangat muda menyelesaikan program S3-nya dokter tentang kejiwaan ya Kak? Iya. Wow. Makasih Ari. Sama-sama Kakak. Luar biasa, salah satu generasi muda di Sumatera Barat. Masih single Kakak atau sudah punya? Udah punya 4. Oh, Ambati nak bisa di sana. Punya 4 anak. Allah mati pajak sampai anak di sana. Jadi mati pajak ya bisa digadol ya di sana. Luar biasa siang hari kok bertemu dengan Kakak Rika kok karena masalah kejiwaan. Mungkin kejiwaan aku karena ikut Pak. Mungkin bisa tanya langsung kok. Mungkin Uniko bahas sih gitu. Betul. Uni Rika, Kakak Rika kok bisa tertarik mengambil bidang kejiwaan tuh sekolahnya? Di sekolah, oke. Iya. Ari, terima kasih ya. Kok bisa ya kita sama bajunya? Iya bisa bahas sama. Janjian ya, mungkin. Jadi kayak sejiwa gitu ya, sehati. Baik Ari, kenapa tertarik ambil jiwa ya karena setiap manusia itu pasti punya jiwa kan? Iya benar. Iya setiap manusia mulai dari bayi sampai lansia, mulai dari perempuan laki-laki itu punya jiwa gitu. Jadi masalah keperawatan jiwa itu tidak mengenai masalah gangguan jiwa saja gitu, tapi juga bagaimana yang sehat jiwa bisa jiwanya tetap sehat atau bertahan, kemudian resiko bisa menjadi sehat dan gangguan bisa juga menjadi sehat gitu. Nah, jadi dengan belajar ilmu jiwa ini kita menjadi tahu gitu kan, kita bisa membuat setidaknya untuk menterapi diri sendiri, membuat diri kita senang. Bagaimana caranya misalnya ketika kita cemas, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah kecemasan kita itu sendiri. Jadi awalnya memang terpikir untuk diri sendiri dulu gitu. Jadi lama-kelamaan ingin membantu orang lain gitu. Kak termasuk ngajar juga dosen? Iya. Dosen ya Kak. Di mana Kak? Boleh tahu Kak? Di Fakultas Keperawatan UNAN. Oh, jadi seorang dosen juga Kakak ini. Tahu Ari di mana? Fakultas Keperawatan udah pernah jalan? Udah di UNAN langsung ya Kak? Iya, di kan? UNAN Limau Manis. Limau Manis ya Kak, sudah di sana ya Kak, walau biasa. Nah, itu sekarang ngajar atau ada pasien nggak Kak yang sama Kakak langsung mungkin untuk konseling ya. Kalau untuk pasien umum belum ya, karena Kakak fokus akan di bidang akademisi gitu kan. Jadi mengajar, meneliti, mengabdi. Kalau pasien itu ketika melakukan pengabdian, kemudian ketika membimbing siswa. Jadi tapi tidak pasien memang kelolaan sendiri gitu ya. Cuman ketika membimbing mahasiswa saja. Tetapi ketika mahasiswa punya masalah, kebetulan Kakak juga guru istilahnya konseling di kampus, di fakultas. Jadi kalau ada mahasiswa yang punya masalah yang mengganggu proses akademik, yang terkait masalah kejiwaan lah, bisa gitu ya. Dulu pernah ada konsul mahasiswa, melakukan konseling, mahasiswa PA, mahasiswa juga kebetulan juga sedang membimbing di kelas tersebut, ya dilakukan gitu. Tapi dari masyarakat umum belum ada. Cuman itu masih sebatas dalam akademik baru. Nah kalau tahu kan kejiwaan tuh termasuk kecerdasan, otak dan perilaku perangai gitu kan Kak. Terus juga seperti emosi, terus minat awak kepada sesuatu gitu kan aku baca gitu kan. Jadi itu mencakup pola pikir, baca cara pikir, cara minat awak sesuatu itu
itu termasuk pikiran, hati, atau itu jiwa tuh datangnya dari gitu? Iya. Nah, boleh bahasa Minang, boleh? Oh boleh. Oh iya, bahasa Minang ya, bahasa Minang aja. Oke, jadi itu ya, pertanyaan Ari tadi bagus tuh, karena memang banyak masyarakat umum yang nggak tahu gitu kan, yang dikatakan gangguan jiwa itu apa sih gitu, jiwa itu apa sih gitu ya. Kalau jiwa sendiri kan memang jiwa terkait dengan psikologi ya, tapi gangguan jiwa itu terkait dengan kognitif tadi, pikiran awak, psikologi, sosial dan kultural. Jadi itu ketiga aspek itu tuh akan menyebabkan masalah pada gangguan kejiwaan gitu. Sosial itu termasuk lingkungan. Jadi ya. kalau lingkungannya tidak rancak, otomatis ke pola pemikiran awak mempengaruhi awak jadi orang yang rusak jiwa. Iya. Kalau kultural itu budaya. Budaya. Jadi sosiokultural misalnya. Sosiokulturalnya. Jadi seandainya kini berada di budayanya tuh ndak bagus, otomatis ke bawah pula gitu. Iya. Jadi harus punya pola pemikiran yang positif ya, gitu. Misalnya budaya dalam keluarga, misalnya dalam pola asuh kan, dalam mendidik anak misalnya kan. Jadi kalau budaya keluarga tuh misalnya terlalu menekan, misalnya otoriter gitu kan. Pemberang ku amaknya gitu. Kemauan amaknya sih atau kemauan apanya sih yang gitu kan ke anak. Sementara kemauan anak tidak diperhatikan gitu kan, sehingga bertentangan dengan jiwa anak. Nah, bisa berisiko. Berarti itu tuh termasuk dari kultural ataupun sosial. Nah, itu wak cari kini generasi muda yang ada di Sumatera Barat ataupun di kota Wako, Mbak bisa menilai kejiwaannya kok gitu, anak-anak remaja atau anak-anak kini kok. Kalau masalah kejiwaan, kalau awak bisa awak ketahui setelah awak melakukan pengukuran misalnya, ya biasa. Kalau di masyarakat biasa kan kita melakukan screening, awak melakukan screening atau deteksi namanya kan, ada alat ukurnya. Jadi diukur pakai tes itu. Iya, ada alat ukur seperti pertanyaan-pertanyaan gitu. Nanti kalau misalnya ketemu dari pertanyaan tersebut cenderungnya berisiko, nanti akan ditindaklanjuti dilakukan pengkajian lebih dalam, misalnya diwawancarai gitu kan. Baru bisa ditetapkan nanti. Jadi untuk men-screening, untuk mendeteksi misalnya misalnya di sekolah gitu kan. Nah, itu bisa. Jadi kalau anaknya pintar, masuk ke sekolah anak yang misalnya ribut atau kelas BA atau sekolahnya enggak bagus lingkungannya, itu ngaruh nggak kejiwaannya untuk anak itu? Bisa jadi ada masalah dengan kejiwaan. Bisa akhirnya trauma bisa menjadikan trauma nggak itu? Iya, kalau berlarut, misalnya tidak ditangani dengan baik, tepat, ya bisa jatuh ke gangguan. Misalnya kalau udah merusak aktivitas sehari-hari anak itu, misalnya masalah kejiwaannya itu udah mengganggu produktivitas sebagai misalnya usia remaja, tidak bisa menjalankan tugas remaja tuh, ya jatuhnya jadinya gangguan. Misalnya, kalau gangguan itu kan banyak jenisnya, mulai dari gangguan tahap beratnya itu kan misalnya kayak skizofrenia, misalkan kayak yang ditemui di rumah sakit jiwa, itu umumnya itu kan udah berat di situ kan, itu skizofrenia. Kalau misalnya kalau anak-anak remaja, anak-anak sekolah SD remaja itu biasa kan ada gangguan belajar, gangguan motivasi. Ya itu gangguan perkembangan tuh, masuk dalam kelompok gangguan perkembangan gitu kan. Nah itu memang biasanya kan karena biasanya ya dalam penelitian ada karena memang faktor biologis gitu kan, genetik gitu ya. Kemudian juga bisa dari faktor lingkungan atau sosial tadi, misalnya sosial lingkungan tempat tinggal kan, atau keluarga yang pendake, misalnya menerapkan pola asuh atau segala macam, atau juga memang dari ketahanan faktor dari diri anak itu sendiri, dari ketahanan dari diri awak sendiri menangkap apa yang terjadi di lingkungan. Itu sebenarnya saling berangkai gitu. Jadi nggak bisa satu faktor aja menyebabkan itu gitu. Jadi makanya kalau sadar sejak dini itu bisa ditangani, bisa baik lagi gitu kan. Tapi kalau tidak ditangani secara dini kan bisa berlanjut. Jatuh ke gangguan yang bare gitu. Makanya
Nah, Iko ada di monitor pantai Bu. Yuk peduli kesehatan mental remaja. Nah, kok lihat kok ada di layar TV awak. Jadi karena kini kok banyak engkau kenali masalah kesehatan jiwa pada remaja. Nah, ada itu, Arif, Kak aplikasi Rika? kakak tentang aplikasi Rika. Oh, ada aplikasi kakak. Iya, jadi untuk memberikan edukasi kepada remaja tentang gangguan jiwa itu supaya Di-download tidak ya? tersigma. Bisa online. Online. Ya bisa akses secara online. Oh, di Google ya? Ya, itu ada edukasi. Edukasi tentang kejiwaan remaja juga ya Kak Rika? Iya. Oke, jadi di layar TV di sana peduli tentang kejiwaan remaja. Nah, biasanya seperti nih, saya lihat kan kayak selebritis atau artis, kalau misalnya kayak Marshanda gitu, itu termasuk gangguan kejiwaan itu? Masuk. Tapi itu bagus tuh, dia mau mengakui, jadi jadi tidak ada stigma. Kan stigma itu kan ada dua ya. Kalau stigma dari orang sehat, masyarakat, itu stigma masyarakat atau stigma sosial kan. Nah, kalau dari yang penderita sendiri itu kan self stigma atau stigma diri. Nah, kebetulan Mas Handa itu mungkin punya pengetahuan yang bagus, punya kesadaran diri yang bagus sehingga tidak menutupi gitu kan. Harusnya seperti itu gitu. Jadi gangguan jiwa kok enggak aib gitu. Gangguan jiwa kan penyakit, sama kayak penyakit DM, diabetes mellitus, penyakit stroke itu juga penyakit, tapi beda-beda kan. Kalau penyakit diabetes mellitus itu kan ya penyakit kronik juga, sama dengan gangguan jiwa, gangguan mental, penyakit kronik juga gitu. Jadi yang seperti Mas Anda kan walaupun dia dikatakan sakit, tapi tetap produktif gitu. Karena dia ini sadar dengan dirinya sendiri, masalah dirinya sendiri gitu kan. Cepat menanggapi. Sehingga dia menangani secara tepat gitu kan. Dia terkontrol, pengobatannya bagus gitu. Ya seperti itu harusnya. Emang jadi, harus diobati itu, Dok? Harus diobati. Dokter benar dok, harus diobati itu orang yang keperawatan. Ya harus, karena penyakit harus diobati, harus dirawat. Awak mengenali orang ciri-ciri kejiwaannya tuh sakit tuh batu. Cara mengetahui kok gangguan jiwa kok sakit, bukannya maksudnya orang gila tapi emang kok lagi ada masalah, baca ciri-cirinya bisa ketahui itu, Dok. Dok lagi. Kak Rika. Kejiwaan tuh. Kayak Camer ya. Iya, terus. Jadi itu kalau itu tanda gejala namanya bagus pertanyaan dari itu supaya tahu nampak bisa raso-rasokan ke diri surang. Jadi kalau biasanya orang dengan gangguan gejalanya itu ya misalnya sering menyendiri, ya itu udah mulai ada tanda itu kan, itu tanda-tanda gejalanya kita agak beda dari yang biasanya kan. Biasanya nyolai mangece kakawannya atau amaknya gitu kan kalau anak remaja kan, atau kakawannya kalau remaja kan dake ke pirnya kan, ke taman sebaya ya kan. Nah, kini berubahnya acoknya sorang mengurung diri kamar gitu. Itulah tanda-tanda gitu kan. Terus tanda yang lain tuh misalnya inilah mulai berubah, misalnya enggak berkurang makannya, nafsu makan gitu. Akhirnya ada aplikasi welcome aplikasi Rika. Nah, kau bisa itu banyak edukasi tentang kejiwaan yang dibikin oleh Dr. Rika sendiri, Kak Rika sendiri ya. Iya. Sobat Rika, remaja perlu kesehatan jiwa. Nah, jadi jadi anak-anak yang pengen mengenali kejiwaan tentang keluarganya, mungkin ibu-ibu kok punya anak gadis, kini kok anak gadisnya biasanya ceria, kini kok gara-gara pengen iPhone 3 balik kan agak menyendirinya, jadi coba ke kejiwaannya. Bisa aja nak Rika. Iya. Kak, dia depannya kamu dokter Rio, Kak Rika jadi. Kakak aja. Nah, itu jadi menyendiri kok. Nah, berikutnya apa tuh ciri-ciri orang ya mudah marah, mudah tersinggung. Mudah tersinggung termasuk diri kejiwaannya bermasalah. Ya, mudah tersinggung, mudah marah tanpa alasan gitu kan. Biasanya kan orang marah ada alasan. Misalnya kesal, misalnya kayak Talambek tadi gitu kan, agak kesal itu wajar karena ada alasan, tapi marah tak ada alasan gitu. Itu udah tiba-tiba marah sih gitu. Iya, gitu. Itu emang datang sendiri atau emang datang sendiri atau kejiwaan atau pikiran atau apa itu, Dok? Ya itu tadi, kok Dok lagi? Kak. Itu tadi karena gangguan pada pikiran, sosial, psikologi, psikologi, budaya gitu. Jadi itu menyebabkan seseorang
berubah ya, Berubah. yang dari ini Ceria. mempengaruhi kehidupannya sehari-hari Kehidupan gitu. sehari-hari. Bisa saja tadi karena misalnya dulu karena ada faktor ya, misalnya dari waktu lahir. Hamil lah gitu ya, dari dalam kandungan ada masalah misalnya dalam kandungan kan. Nah, ketika ala gadangnya ketika remaja stresor kan, kalau paling banyak kan di usia remaja kan, karena udah tumbuh kembangnya itulah ini banyak tuntutan lah, mulai dari akademik, lingkungan, orang tua lah banyak tuntutan akhirnya. Banyak tuntutan sehingga itu mencetus ya bisa. Makanya kalau secara survei gangguan jiwa tuh banyak muncul di usia remaja tuh. Jadi banyak anak-anak muda tuh yang banyak gangguan jiwa, akhirnya mereka semakin banyak tekanan akhirnya banyak yang nggak bisa mengontrol. Padahal kan sebenarnya penyebabnya udah dari masa kanak-kanak sebenarnya, tapi ketika usia remaja tuh banyak tuntutan segala macam dan lingkungan tidak memahami, keluarga misalkan, itu bisa muncul gitu kan. Nah kayak tugas-tugas sekolah itu bisa muncul. Bisa kalau tidak punya support misalnya dari remaja tuh nggak bisa memanage-nya kan, dan ditambah lingkungan yang tidak memahami misalnya kan, yang seorang kira kan, jadi makanya remaja tuh harus butuh konseling ketika rasanya stres dengan tugas, makanya ada kan di sekolah bisa dimanfaatkan BK, pokoknya gitu. Harus ada bersosialisasi, harus ada bakawan, harus ada cari jalannya supaya waktu menjadi orang yang bisa berpikirnya tuh ancak gitu Kak. Nah, kayak tadi tuh kan jadi lah nampak ciri-cirinya orang gangguan jiwa atau gangguan kejiwaan kepada remaja ataupun siapapun faktor usianya. Nah, caranya agar kejiwaan aku bisa stabil dan sehat. Itu harus sehat ya batu caranya gitu Kak. Caranya yang pertama tentu harus berpikir positif kan. Apapun yang awak lalui harus berpikir positif. Misalnya kayak remaja kan tugas banyak, berpikir positif aja. Tugas tuh tujuannya untuk memperkaya ilmu awak gitu kan, meningkatkan kemampuan. Jadi intinya positif thinking, berpositif thinking gitu ya. Bahasa Minangnya apa sih? Berpikir elok lah. Berpikir elok aja. Terus itu awak harus memahami apa potensi yang ada di dalam diri awak gitu kan. Jadi itu apa kelebihan awak. Jadi tidak perlu awak ikut-ikut orang gitu kan. Jadi enggak usah pikir orang, awak pikir misalnya kawan ingin ngambil jurusan iko, awak harus misalnya IPA misalkan. Kalau awak kemampuan awak tuh di IPS misalkan atau di jurusan masih ada nggak bahasa gini ya. Itu yang awak, jadi apa yang awak miliki itu yang awak harus ketahui di dalam diri awak, apa kemampuan awak gitu kan, aspek positif apa yang ada dalam diri awak, sehingga awak tidak terbebani dengan awak pengen ikut-ikut orang gitu kan. Jadi awak kok tidak terpengaruh dengan orang, dengan budaya orang, dengan kegiatan orang. Misalnya kegiatan orang kok buruk kalau lingkungannya nak rancang ataupun tidak sesuai dengan diri awak gitu kan. Nah awak punya skill atau punya kemampuan untuk jadi diri surang gitu. Misalnya awak hobi masak, mau masak. Awak punya kegiatan lah ibaratnya untuk menghilangkan pemikiran yang buruk tadi atau pola kejiwaan yang tidak bagus tadi, cara menghilangkannya Kak. Nah terus Kak, apa itu Kak? Itu ketika ada rasanya masalah, misalnya yang membuat tidak nyaman, harus cari orang terdekat dulu. Kalau misalnya tidak bisa, awak mesti tidak nyaman kan, awak tidak bisa menghilangkannya, harus awak curhat atau cerita ke orang yang awak bisa percaya. Kalau orang memang yang membuat awak nyaman. Biasanya kan kalau remaja bisa orang tua, bisa teman dekat atau sahabat misalnya kan. Kalau enggak aja bisa, baru bisa konsul ke profesional. Bisa profesional itu banyak, psikolog, psikiater, perawat jiwa juga ada juga gitu, perawat jiwa. Jadi itu yang harus enggak perlu malu, karena setiap orang pasti punya masalah kan. Setiap orang punya masalah dalam kejiwaannya, semua orang. Masalah dalam kehidupan gua pasti punya penuh masalah. Berarti setiap semua orang yang ada di kini kok punya gangguan kejiwaan. Punya resiko, punya peluang untuk mengalami gangguan jiwa. Kalau dalam penelitian kan 1,7% dalam setiap diri individu awak kok itu
punya berisiko untuk mengalami gangguan jiwa. Tapi tidak parah ya dok sampai. Tapi ada yang bisa mengontrol atau mengatasinya. Karena ini tadi saya punya mekanisme kopi yang baik, ketahanan diri yang baik, ya itu jadinya sehat akhirnya. Sehat akhirnya. Pasiennya bisa tetap sehat gitu. Tapi kalau itu tadi kalau menurut apa adaptasi lah gitu, adaptasi dengan stres awak tuh bisa. Oke. Nah Kak Rika, kini kok kan lihat kok banyak sekarang kok orang-orang yang stres, anak remaja gara-gara pergaulan remaja seperti yang lihat berita yang viral beberapa hari belakang itu ada yang pacaran dengan seorang oknum kepolisian. Nah, jadi akhirnya bunuh diri kan itu gangguan kejiwaan aja akhirnya kan Kak, meninggal di makam ayahnya. Itu termasuk gangguan kejiwaan itu Kak? Belum tentu. Belum tentu ya Kak? Tentu. Belum. Gangguan jiwa tuh bisa dikatakan juga kalau udah didiagnosis kan sama ininya ahlinya kan. Oh gitu. Gangguan jiwa itu kan didiagnosisnya sama psikiater. Apa masalahnya gitu kan. Belum tentu sih, karena bunuh diri itu nggak selalu orang dengan gangguan jiwa. Orang yang makanya orang sehat ini bisa langsung jatuh ke bisa bunuh diri kalau misalnya tadi stres yang tiba-tiba langsung ingin bunuh diri bisa ada juga gitu. Jadi nggak selalu orang dengan gangguan jiwa yang bunuh diri itu. Nah dok, cara kan pasien COVID kok kan patang kok banyak COVID. Apakah perlu ditemani oleh perawat kejiwaan waktu itu dok? Karena kan butuh hidup sehat, semangat itu. Ada nggak perawat kejiwaan ikut andil dalam pasien-pasien COVID? Ada. Contoh kakak ya, kakak waktu awal-awal COVID, kebanyakan dok. Kakak waktu awal-awal COVID itu langsung melakukan penelitian, survei gitu kan, masalah kesehatan mental apa yang dialami oleh masyarakat se-Indonesia kan, ada penelitiannya. Memang dalam penelitian tuh ditemukan kecemasan, kecemasan tinggi, depresi juga tinggi gitu. Jadi ya kalau ada stres atau sesuatu yang baru tuh pasti memang menimbulkan masalah psikologis. Tapi itu belum bisa dikatakan gangguan ya, itu karena istilahnya kalau dalam istilah kesehatan masalah kejiwaan baru gitu kan. Nah, bisa dia kembali pulih karena itu hal yang biasa ya, karena ada stres bisa jadi depresi, bisa ansietas gitu. Tapi yang stres tadi kalau udah menetap, saya udah mengganggu, itu baru gangguan. Oke lah. Nah siang hari kok luar biasa bincang-bincang tentang kejiwaan kok sangat waktu mungkin karena tadi Kak Rika karena macet jalan atau sibuk jadi sana jadi karena siang hari kok mepet mana gitu sangat tigo sangat terasa di sana jadi mudah-mudahan di lain kesempatan bisa balik berjumpa dengan Kak Rika karena kok waktu juga membawa harus berpisah gitu. Tapi yang baca dulu WA siang hari yang laba gabuang. Nah, assalamualaikum Kusina Minang, peta lagu Cik Uda Wak Wendy Ribu Buayo. Lagunya nomor 10 Uda salam untuk kru Padang TV, Uda Arimbi dan untuk Uni Rika keceknya. Jadi anak-anak Milan Kusina Minang untuk pamit penting. Oke. Nah. Oke, ya lanjut. Oke. Nah, nah apalagi tadi Ibu tadi juga sedang ngawas apa Ibu? Ibu-ibu Kak Rika sedang ngawasin skripsi ya, karena dosen harus panggil Ibu. Kalau di kampus dosen. Ibu. Kalau di sini kakak ya, oke. Jadi juga dari ngawas skripsi luar biasa kesibukan Kak Rika kos siang hari kok. Jadi, nah itu Kak pesan sakete Kak Bapulo tentang anak-anak kejiwaan anak-anak remaja milenial kok yang saat dibully gitu. Baca madoi gitu. Menghadapi gitu ya. Madoi ya. Sakete saja Kak. Ya, membuli. Itu saja kan yang itu biasa kan dibully itu anak-anak yang agak berbeda kan dari yang lainnya gitu kan. Jadi harus awak pahami yang berbeda itu bukan atas keinginannya sendiri, atas keinginannya gitu kan dan kawan awak yang berbeda itu adalah manusia juga gitu kan yang manusia. Punya rasa, punya pikiran gitu kan, punya rasa sakit, punya perasaan sedih gitu kan. Nah, satu saat bisa juga
mengalami kayak gitu. Jadi harus berbuat baiklah gitu kan. Harus kita menyadari bahwa setiap orang tuh sama, walaupun lagi sakit ini, tapi bisa saja besok awak juga jadi orang lebih bagus. Iya, jadi gitu. Oke lah Kak Rika, luar biasa bincang-bincang siang hari bersama Kak Rika. Mudah-mudahan Wak bisa sawak balik atau mungkin punya program curhat bersama Arimbi onde. Mudah-mudahan Padan TV punya program untuk Arimbi lagi ya, karena tahun lalu punya program. Bisa loh di ini juga kalau mau curhat ada aplikasinya, aplikasi Cakep ya. Cakep. Dan apa aja tapi dari aplikasi Rika Smart itu juga ada kan konsul ahli, curhat ahli kan, atau itu bisa dipakai aja aplikasi yang tadi itu. Aplikasi apa Kak? Yang tadi punya Kakak? Rika Smart. Ya, Rika Smart. Ya. Kalau mau konsul ke Rika dan ada kawan-kawan lain lagi. Instagramnya gitu ya. Ada Kak? Instagramnya ada Rika Sarvika aja. Ya, ini Instagramnya Kak Rika. Ini lagi apa Kak? Acara kemarin. Sidang dokternya Kak Rika ya. Ini Rika Sarvika. Oke, Instagramnya itu, Facebooknya itu. Nanti kalau mau konsul, mau curhat, boleh lewat itu. Oke, luar biasa. Oke lah. Iya. Dokter Rika luar biasa, baru usianya, masih muda banget sudah menjadi dokter. Mudah-mudahan sukses terus Kak Rika. Amin. Bisa ketemu di lain kesempatan. Ya. Cocok salah diundang. Cocok diundang boleh. Atau Kak Rika butuh host sama Arimbi boleh Kak Rika. Itu catat Pak Rizky. Oke Kak, di sana itu apa? Ya ini Instagramnya jangan lupa di follow, ada Rika Sarvika untuk Desana Kucina Minang. YouTube-nya juga ada. YouTube-nya juga ada, lengkap banget. Kak Rika, terima kasih banyak yo siang hari. Mungkin ada salam-salam, ada kau disampaikan? Salam-salam mungkin itu ya keluarga besar, Fakultas Keperawatan, Universitas Andalas, kemudian Fakultas Kedokteran juga, tempat ini ya. Kemudian teman-teman yang dari alumni Keperawatan Jiwa UI. Dan teman-teman semuanya itu ya yang mengenal Rika. Oke, terima kasih banyak siang hari Kode Sanak Kucina Minang. Itulah bincang-bincang yang sangat bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk datang rumah. Pesan dari Ambos sih kesimpulannya, jangan pernah menilai seorang itu buruk karena kita anggaplah manusia itu sama. Nah, jadi karena harus berpikir positif ke depannya. Luar biasa Kucina Minang Hariko bersama Kak Rika Sarvika. Sukses selalu, terima kasih banyak. Aku pamit dulu, kalau ada salah kece, salah perbuatan, mohon maaf. Nah, terima kasih juga untuk seluruh kru yang bertugas di siang hari ko. Ambu Arimbi, wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kucina Minang, putar lagu udah.